channel Historias. Kali ini kita akan mempelajari mengenai sejarah reformasi. Latar belakang terjadinya reformasi terjadi karena satu, krisis ekonomi. Krisis diawali dengan krisis moneter yang melanda Asia Tenggara sejak tahun 1997, berimbas pada Indonesia. Bangunan ekonomi Indonesia ternyata belum kuat untuk menghadapi krisis tersebut. Krisis ditandai dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Nilai tukar rupiah turun dari kisaran 2000 menjadi 5000, bahkan menembus angka 16.000 per dolar sekitar Maret pada 1997. 2. Utang negara Republik Indonesia. Krisis diantara lain karena utang luar negeri yang sangat besar pada bulan Februari 1998. Pemerintah melaporkan tentang utang luar negeri tercatat utang swasta nasional mencapai 73,962 miliar dolar Amerika dan utang pemerintah sekitar 63,462 miliar dolar Amerika. Jadi utang seluruhnya mencapai sekitar 137,424 miliar dolar Amerika. Data ini diperoleh dari pernyataan tim ketua hutang-hutang luar negeri swasta Radius Prawiro sesuai sidang penetapan ketahanan ekonomi dan keuangan. 3. Penyimpangan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Orde Baru berusaha menjadikan Indonesia sebagai negara industri yang kurang memperhatikan dengan seksama kondisi real masyarakat agraris dan pendidikan masih rendah sehingga akan sulit untuk segera berubah menjadi masyarakat industri. 4. Korupsi, kolusi, dan nepotisme. 5. Politik sentralisasi, yakni peranan pemerintah pusat sangat menentukan, sebaliknya pemerintah daerah tidak punya peran yang signifikan dalam bidang ekonomi. Sebagian besar kekayaan dari daerah diangkut ke pusat. Di antara lain adalah krisis politik. Krisis politik ditandai dengan kemenangan mutlak Golkar tahun 97 yang dinilai penuh kecurangan. Golkar satu-satunya kontestan pemilu yang didukung finansial maupun secara politik oleh pemerintah memenangkan pemilu dengan meraih suara mayoritas. Krisis hukum. Orde Baru terjadi ketidakadilan di bidang hukum dalam kekuasaan kehakiman berdasarkan pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945. Seharusnya memiliki kekuasaan yang merdeka terlepas dari kekuasaan eksekutif. Krisis kepercayaan. Orde Baru yang diliputi KKN secara terselubung maupun terang-terangan pada bidang parlemen, kehakiman, dunia usaha, dan perbankan, peradilan, pemerintah sudah berlangsung lama, sehingga di sana-sini muncul ketidakadilan, kesenjangan sosial, rusaknya sistem politik, hukum, ekonomi yang mengakibatkan ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintahan dan pihak luar negeri terhadap Indonesia. Agenda reformasi. Setelah pelantikan Kabinet Pembangunan 7 pada awal Maret 1998, ternyata
Kondisi bangsa dan negara semakin tidak membaik, perekonomian juga tidak mengalami pertumbuhan, akibatnya muncul masalah-masalah sosial. Dengan kondisi seperti itu mengundang keprihatinan rakyat yang akhirnya masuki bulan Mei 98, mahasiswa di berbagai daerah mulai mengadakan demonstrasi menyusun agenda reformasi yang isinya adalah sebagai berikut. Kemudian demo mahasiswa yang membuat aparat keamanan kewalahan dan bertindak keras terhadap aksi tersebut. Akibatnya bentrokan antara mahasiswa dan aparat tidak dapat diindahkan. Kemudian muncul insiden 4 mahasiswa tewas dan lainnya luka-luka. Yang biasa disebut dengan insiden Trisakti. Pembentukan komite reformasi di antara lain adalah 9 tokoh: 1. Nurholis Majid, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, MH Ainun Najib, Ali Yafi, Malik Fajar, Holis Majid, Sutrisno Muhdam, Ma'ruf Amin, dan Ahmad Bagja. Dalam pertemuan tersebut sepakat membentuk komite reformasi. Tugasnya adalah menyelesaikan undang-undang kepartaian, pemilu, susunan dan kedudukan MPR DPR serta anti monopoli dan undang-undang anti korupsi. Jalannya reformasi, Amin Rais dan Emir Salim menyatakan kekecewaan terhadap Presiden Soeharto. Penyebabnya adalah Presiden minta waktu untuk 4 bulan menggelar pemilu secara konstitusional. Namun hal tersebut tidak dinyatakan dalam keputusan beliau selepas pertemuan selesai. Emir Salim dengan melalui Kiai Madani menyerukan agar Presiden Soeharto lengser ke Prabon. Akhirnya setelah berbagai macam kondisi dan tuntutan serta aksi dari mahasiswa serta para cendekiawan yang memberi masukan terhadap Presiden Soeharto, beliau memutuskan mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998. Ini mengakhiri kekuasaan Orde Baru selama 32 tahun. Kemudian kehidupan politik dan ekonomi pada awal reformasi. Yang pertama adalah masa pemerintahan B.J. Habibie, di mana langkah-langkah pemerintahan tersebut adalah: 1. Pembentukan kabinet yang meliputi perwakilan militer, TNI dan Polri, P3, Golkar dan PDI. Kemudian 2. Upaya perbaikan ekonomi, di antara lain adalah merekapitalisasi perbankan, rekonstruksi perekonomian nasional, mengkonstruksi perekonomian nasional yang sempat memburuk, kemudian melikuidasi bank-bank yang bermasalah, menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga di bawah 10.000, serta mengimplementasikan reformasi ekonomi yang disyaratkan IMF. Kemudian di bidang politik, mengupayakan politik yang transparan dan merencanakan pemilu yang
luber dan jurdil. Tindakan nyata dengan membebaskan narapidana diantara lain adalah Sri Bintang Pamungkas, dosen UI, kemudian mantan anggota DPR yang masuk penjara karena mengkritik Presiden Soeharto, dan Mokhtar Papahan, pemimpin buruh yang dijatuhi hukuman karena dituduh memicu kerusuhan pada tahun 94. Kebebasan menyampaikan pendapat yang ini kemudian diberlakukan setelah undang-undang tersebut, ya, istilahnya adalah pada masa Presiden Habibie dibuka selebar-lebarnya. Masalah duifungsi ABRI, gugatan terhadap peran duifungsi ABRI sebagai petinggi militer, bergegas melakukan reorientasi, reposisi peranan sosial politiknya selama ini dengan melakukan reformasi. Pada era reformasi, posisi ABRI dan MPR jumlahnya dikurangi dari 75 menjadi 38 orang. ABRI semula terdiri dari 4 angkatan dan termasuk Polri. Mulai tanggal 5 Mei 99, Kepolisian RI memisahkan menjadi Kepolisian Negara Republik Indonesia, istilah ABRI, kemudian menjadi TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Formasi di bidang hukum, pada masa Orde Baru telah digendukan pembaharuan hukum, namun realisasinya produk hukum tetap tidak melepaskan karakter elit. Misal undang-undang ketenagakerjaan yang dominan penguasa. DPR selama Orde Baru cenderung menjadi berupa fungsi sehingga produk yang disahkan memihak penguasa. Sidang istimewa MPR menghasilkan 12 ketetapan, di antara lain adalah TAP mengenai pokok-pokok reformasi pembangunan dalam rangka penyelamatan normalisasi kehidupan nasional sebagai haluan negara, kemudian TAP mengenai penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN, TAP MPR tentang pembatasan masa jabatan presiden dan wakilnya, kemudian TAP yang menetapkan penyelenggaraan otonomi daerah, kemudian TAP mengenai politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi. TAP yang selanjutnya adalah mengenai HAM, dan yang terakhir TAP perubahan TAP MPR tentang tata tertib MPR, bagaimana telah terjadi perubahan dan penambahan tentang pemilihan umum, ya, dan kemudian TAP perubahan atau mencabut TAP MPR tentang referendum, dan mencabut TAP MPR tentang GBHN, dan mencabut TAP MPR tentang pemberian tugas wewenang khusus kepada Presiden Mandataris MPR RI dalam rangka penyuksesan dan pengamanan pembangunan nasional sebagai pengambilan Pancasila. Yang terakhir adalah tentang mencabut TAP MPR yang tentang pedoman penghayatan dan pengambilan Pancasila, dan penetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Pemilihan umum 1999. Asas pemilihan umum 99 adalah sebagai berikut. 1. Langsung pemilih bisa memberikan hak suara sesuai
kehendak nuraninya tanpa perantara umum, ya, dengan batasan usia 17 dan 21 berhak dipilih. Bebas artinya bebas menemukan siapapun, rahasia, jujur, dan adil. Ini istilahnya adalah luber jurdil. Berikut partai-partai yang mengikuti dan meraih suara dan menduduki 462 kursi DPR. Ya. Sidang umum MPR hasil pemilu setelah KPU yang diketuai Jenderal Purnawirawan Rudini menetapkan jumlah anggota MPR berdasarkan hasil pemilu. Kemudian dalam muncul pencalonan presiden, 3 nama calon yang diajukan di fraksi MPR yaitu Gus Dur dari PKB, Megawati PDIP, Yusril Iza Mahendra dari PBB. Namun Yusril mengundurkan diri dan pemilu dilaksanakan secara voting, kemudian menghasilkan keputusan Gus Dur mendapatkan 373 suara, unggul 60 suara dari saingannya yaitu Megawati Soekarno Putri. Masa pemerintahan Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Awal pemerintahan menyusul penolakan MPR terhadap pidato pertanggungjawaban Presiden Habibie dan pengunduran Habibie dalam bursa calon presiden. Kemudian pidato pertama presiden terpilih yaitu adalah 1. Peningkatan pendapatan rakyat, 2. Penegakan keadilan mendatangkan kemakmuran, 3. Mempertahankan NKRI, dan terakhir pembentukan Dewan Ekonomi Nasional. Langkah-langkah kebijakan pemerintahan Abdurrahman Wahid bisa kalian saksikan sendiri. Pertama adalah meneruskan kehidupan demokratis. Di sini seperti memberikan kebebasan terhadap masyarakat Tionghoa, merekonstruksi lembaga pemerintah seperti menghapus departemen yang tidak produktif atau tidak efisien, seperti menghilangkan Departemen Penerangan Sosial untuk mengurangi pengeluaran anggaran serta pemborosan anggaran. Kemudian mencopot Kapolri yaitu yang dijabat oleh Rusman Hadi yang tidak sejalan dengan keinginan Gus Dur. Pemberian referendum kepada Aceh, namun referendum ini menentukan otonomi bukan kemerdekaan seperti referendum Timur-Timur. Gus Dur ingin mengadopsi pendekatan yang lebih lembut terhadap Aceh dengan mengurangi jumlah personil militer. Pada 30 Desember Gus Dur mengunjungi Jayapura di Provinsi Riau Jaya. Selama kunjungannya, Gus Dur berhasil meyakinkan pemimpin Papua bahwa ia mendorong penggunaan nama Papua dan mengizinkan pengibaran bendera bintang kejora di bawah bendera merah putih. Nah, membuka hubungan dengan Israel menyebabkan kemarahan kelompok Muslim. Isu lain muncul adalah Gus Dur pada Yayasan Shimon Peres, ya. Padahal di sini sebenarnya adalah untuk
memperjuangkan Palestina. Pada bulan Februari 2000, Gus Dur meminta Jenderal Wiranto untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Gus Dur melihat Wiranto sebagai halangan terhadap rencana reformasi militer karena tuduhan pelanggaran HAM di Timur Timur. Gus Dur mengubah pikirannya pada tahun 2000 bulan April. Gus Dur memecat Menteri Perindustrian dan Perdagangan Yusuf Kala dan Menteri BUMN Laksamana Soekardi. Alasannya, keduanya terlibat dalam kasus korupsi meskipun Gus Dur tidak pernah melihat bukti yang kuat dan memperburuk hubungan dengan Golkar dan PDIP. Maret 2000, pemerintahan Gus Dur mulai melakukan negosiasi dengan GAM. Kemudian Gus Dur mengusulkan agar TAP MPR yang melarang Marxisme dan Leninisme dicabut. Ia juga berusaha membuka hubungan dengan Israel yang menyebabkan kontroversi. Kemudian muncul dua skandal yang dituduhkan pada Gus Dur. Kemudian akhir jabatan Gus Dur beliau dilengsarkan dan kemudian diberhentikan secara resmi sebagai presiden oleh MPR ya, dan menetapkan Megawati sebagai penggantinya. Masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri satu, pemerintahan awal Megawati Soekarno Putri, kebijakan antara lain adalah penundaan pembayaran pajak, privatisasi BUMN, kemudian di sini ada faktor yang mendorong penjualan aset Indosat yang pada pemilu lalu sering digaungkan, disebabkan karena menutupi kekurangan APBN, kondisi APBN yang minim. Kemudian Indonesia dikenai embargo senjata oleh Amerika. Artinya di sini Indonesia tidak memungkinkan mendapatkan suku cadang perang dari Amerika. Dampak positif, keuntungan dari penjualan ini kemudian menghilangkan hambatan-hambatan akses pasar. Kemudian setelah penjualan tersebut, Indonesia semakin melebar sayapnya untuk menawarkan penyediaan jasa telekomunikasi ke pelosok-pelosok negeri yang awalnya jasa telekomunikasi hanya dinikmati oleh kota-kota besar. Kemudian makin ketatnya persaingan di sektor komunikasi sampai sekarang, hingga menurunnya tarif telepon dan lain-lain. Dampak negatif, pihak asing yang berinvestasi tidak mengetahui aturan dan undang-undang modal asing, bahkan terkesan meremehkan dan kemudian dengan kepemilikan silang
PT Indosat dan PT Telkomsel ini berdampak pada penerapan tarif antara tarif Indosat dan Telkomsel dapat memonopoli harga yang menyebabkan persaingan tidak sehat antara Telkomsel dan Indosat. Dengan kepemilikan silang, Temasek itu diduga pihak pemerintah Singapura dapat mengontrol dan mengetahui akan sistem keamanan Indonesia, bahkan rahasia negara dapat dicuri oleh Singapura. Akhir masa pemerintahan Megawati setelah merealisasikan pendirian KPK atau yang sekarang dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, Megawati dianggap gagal dan dalam menjalankan reformasi birokrasi mengakibatkan kepercayaan rakyat menurun. Dan pada pemilu selanjutnya dikalahkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Masa pemerintahan SBY, pada awal pemerintahan SBY ini yang berkoalisi dengan PKS dan Golkar, SBY melakukan kebijakan ekonomi diantara lain adalah menutup hutang terhadap Paris Group, kemudian menaikkan harga BBM yang dialokasikan untuk dana pendidikan dan menutup utang luar negeri, melanjutkan pertumbuhan ekonomi yang dijalankan Megawati, menarik dana subsidi gas, meningkatkan harga ISG, mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta investor, kemudian meningkatkan kampanye anti korupsi. Kebijakan politik pemerintahan SBY menetapkan penghapusan fungsi ABRI, melaksanakan pemberantasan korupsi dengan menahan pejabat-pejabat yang terlibat korupsi, kemudian memperpanjang darurat militer dan mengadakan perundingan dengan tokoh GAM di Helsinki. Akhir pemerintahan SBY setelah 2 periode pada tahun 2004 sampai 2009 dan periode tahun 2014. SBY berakhir sesuai dengan ketetapan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7 tentang masa jabatan presiden yang dibatasi untuk 2 periode saja. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.